Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Melindia Daningrum dengan NPM 2011060098 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dan pengertian evolusi. Evolusi merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama, hingga jutaan tahun untuk berubah dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Berdasarkan arahnya, evolusi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang kemungkinan dapat bertahan hidup atau survival. Misalnya, evolusi yang terjadi pada burung finch. Burung finch mengalami evolusi di Kepulauan Galapagos karena perbedaan jenis makanan yang ada pada pulau tersebut. Burung finch mulanya adalah burung pemakan biji. Namun, di pulau tersebut terbatasnya biji-bijian membuat terjadi perubahan jenis makanan yang berdampak juga pada bentuk paruhnya. Seperti yang dapat teman-teman lihat sekalian, pada gambar sebelah kanan merupakan proses perubahan bentuk paruh pada burung finch yang terjadi di Kepulauan Galapagos. Yang kedua yaitu evolusi regresif atau retroregresif. Adalah evolusi yang kemungkinan menjadi punah. Misalnya, evolusi pada dinosaurus, kepunahan tidak hanya terjadi karena semakin mundurnya struktur dan fungsi, tetapi juga dapat terjadi karena perkembangan struktur yang melebihi proporsinya. Misal, rusa purba atau megaloceros pada masa tersier. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi terbagi menjadi 2, yaitu makroevolusi yang merupakan perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Adanya makroevolusi dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Yang kedua, mikroevolusi, yaitu proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. Sedangkan berdasarkan hasil akhirnya, evolusi dibagi menjadi evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Evolusi konvergen adalah proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama dari nenek moyang yang sama. Misalnya ikan hiu dan lumba-lumba terlihat sama seperti organisme yang berkerabat dekat, tetapi hiu termasuk dalam Pisces, sedangkan ikan lumba-lumba termasuk dalam mamalia. Yang selanjutnya mengenai sejarah evolusi. Yang pertama ada teori resolusi Aristoteles. Aristoteles merupakan filosof pencetus berasal dari Yunani. Teori pemilihan yang dikemukakannya dikenal dengan teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama kali di bumi adalah benda mati atau tak hidup yang terjadi secara spontan. Misal, ikan dan katak yang berasal dari lumpur, cacing yang berasal dari tanah, dan belatung yang dihasilkan dari daging yang membusuk. Kedua, teori pemulihan Empedokles, seorang filosof Yunani yang menyetujui kehidupannya yang berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Yang ketiga, teori komunikasi Anaximander. Sama berbicara dengan Aristoteles, Anaximander juga seorang filosof asal Yunani. Di dalam teorinya, ia menyatakan bahwa manusia
berasal dari makhluk yang mirip dengan ikan dan sedang memperbaiki proses. Keempat, teori pemulihan Kohn Buffon. Buffon menganjurkan bahwasannya melibatkan variasi-variasi yang terjadi karena variasi alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Yang kelima, teori evolusi Erasmus Darwin. Erasmus Darwin merupakan tokoh berkebangsaan Inggris yang membantah teori tentang Lamarck dalam bukunya yang berjudul Zoonamia. Dalam teorinya, ia mengemukakan tentang yang terjadi karena bagian fungsional terhadap rangsangan yang diwariskan. Yang keenam, yaitu teori pemulihan George Cuvier. Cuvier tidak memberikan kontribusi tentangnya. Hanya saja, Cuvier mendukung teori katastrofis yang menyatakan bahwa perencanaan hidup setiap strata tidak ada hubungannya dengan kekerabatan, karena setiap strata terbentuk akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kemarau panjang. Yang ketujuh yaitu teori pemulihan Jean-Baptiste de Lamarck, menjelaskan bahwasannya perkembangan hidup merupakan tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada pada puncak perkembangan tersebut. Yang kesembilan atau terakhir yaitu teori pemulihan Charles Robert Darwin. Sebagai bapak evolusi, berikut ini ide-ide Darwin berdasarkan hasil pengamatan yang diajukan pada pemilihan kedua tokoh tersebut. Tidak ada individu yang sama. Setiap populasi akan meningkat karena memiliki kemampuan bereproduksi. Populasi tidak akan terus bertambah. Ada faktor pembatas yang mengontrol kenaikan jumlah makanan dan predasi. Persaingan antar individu muncul dalam mendapatkan makanan dalam upaya bertahan hidup. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi